على سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل وده وحبه ومحبته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نسألك عملا بارا ونسألك رزقا دارا ونسألك عيشا قارا. نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada para alim ulama kita, tokoh-tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh dan seluruh jajaran takmir masjid musala yang hadir di tengah-tengah kita. Semoga dengan kerawan beliau-beliau Masjid Al-Muttaqin tambah hari tambah manfaat, tambah hari tambah makmur, tambah hari tambah barakahnya, dan mudah-mudahan yang infak, yang sedekah, yang memasukkan hartanya ke masjid ini secara khusus dan umumnya masjid musala sekitar kita, semoga diberi tambahan sehat walafiat, diberi tambahan umur yang berkah, dan rezekinya dilipat gandakan oleh Allah beserta pahala-pahalanya sampai anak cucu turunnya. Begitu pula kita semua yang hadir secara langsung atau secara live. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus beliau hadir di tengah-tengah kita, beliau Kiai Ainul Rafiq, Kiai Hasan Bisri beserta seluruh jajaran takmir, Ustaz Ali alhamdulillah hadir, wonten Ustaz Abu Naim hadir, wonten Mbak Mudin hadir, Ustaz Abdullah Mahmud hadir, terkhusus kepada Ketua Majlis Aliyah Bapak Ahmadi semuanya hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita di dunia kelak nanti hadir bersama-sama di syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa di dunia ini Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di dalam Al-Quran ciri-ciri orang yang sukses, ciri-ciri orang yang berhasil, ciri-ciri orang-orang yang akan memasuki surganya Allah, ciri-ciri orang-orang yang akan bersama-sama duduk bersanding dengan para kekasih-kekasih Allah. Semoga kita termasuk golongan. Amin. Jangan apa ciri ini kata banyak sekali. Memiliki pula lagi singkat dilanjutkan tanggal 18 Oktober. Tabligh akbar, dan nanti minta kami panitia ketua untuk menyampaikan sedikit. Mudah-mudahan dengan sakit rawuh semuanya. Amin. Satu, kalau dia mengamalkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan mengikuti, meneladani sunnah-sunnah yang disunnahkan bagi Nabi Muhammad SAW. Ini mawon sing simpel. Kalau di dunia jenengan diparingi kalian Allah Ta'ala kemudahan melampai perintah Allah, yaitu taat kepada Allah. Di atas itu lagi jenengan diparingi
diparingi saged niru, saged nyontoh, saged menteladani sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu taat kepada Rasul. Maka janjinya di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Siapapun orangnya di dunia ini yang dikasih oleh Allah Ta'ala rasa cinta mahabbah untuk taat kepada Allah, siapa saja, dan dikasih oleh Allah Ta'ala rasa senang banget terhadap apa-apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, taat kepada Rasul, siapa saja. Bagaimana hasilnya? Apa kira-kira yang mereka dapati? Faulaika ma'alladzina, maka mereka kelak nanti di akhirat bersama-sama dengan siapa? Alladzina an'amallahu 'alaihim, bersama-sama orang-orang yang sudah mendapatkan tiket surga, kunci surga Firdausul A'la. Sinten niku? Minan nabiin, temannya para anbiya tamriko, wasiddiqin, sahabatnya di sana orang-orang yang ahli jujur, wasyuhada, akan menyaksikan, melihat, bertemu dengan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan kaum-kaum saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, sebaik-baik teman adalah mereka orang-orang yang saleh. Semoga kita digolongkan, amin ya rabbal alamin. Ini adalah janji-janji Allah yang merupakan rukun iman yang harus kita imani. Karena rukun iman untuk pinten? Beda. Nama apa sudah sama? 18. 6. Rukun iman niku 6. Satu di antara iman, rukun iman, percaya dengan kitab-kitabnya Allah. Dan di antara kitab yang merangkum semua kitab adalah Al-Quranul Karim, yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan paksakan saya untuk membenarkan informasi di luar sana. Jangan paksakan, karena belum tentu valid. Atas bahasa valid, terus kalau ngomong valid, benarannya valid, oh keliru, valid. Jangan paksakan saya. Saya boleh membenarkan, saya boleh tidak. Kenapa? Informasi dari manusia yang dikasih lemah akalnya, yang dikasih lemah IQ-nya, yang dikasih lemah kekuatannya. Tapi paksakan saya untuk membenarkan kabar dari Allah. Paksakan diri kita, haruskan diri kita, wajibkan diri kita untuk membenarkan dan percaya terhadap firman-firman yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara kabar yang dihabarkan oleh Allah Ta'ala yang jelas pasti akan kejadian, nasibnya perkumpulan di sana, dan dengan siapa kita semuanya berkumpul, mudah-mudahan dengan orang-orang yang soleh, amin. Lah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul ini perinciannya kathah. Tidak sekedar sekali pertemuan, 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan. Harus kita usahakan untuk sering-sering ketemu di dalam majlis-majlis taklim agar iman kita tambah hari tambah naik
kualitas ketakwaan kita tambah hari tambah istiqamah. Amin ya rabbal. Dua saja yang perlu kita babarkan. Yang satu yaitu mengerjakan sholat 5 waktu. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sudah selesai mengerjakan sholat subuh. Semoga diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk amalan yang paling diridai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, selain kita sholat subuh, maka diaturi oleh Kanjeng Nabi kalau kerjakan sholat, kerjakan secara berjamaah. Berarti kalau sekedar sholat tidak jamaah, masih tanda tanya. Apa? Masih tanda tanya. Pemutiaran akal Rasul. Kita tidak membahas masalah masuk surga. Umat Kanjeng Nabi ini pun dijamin kabeh mlebu swarga. Ada yang tanpa hisab, ada yang menggunakan hisab, ada yang transit terlebih dahulu. Jangan milih pundi. Tanpa hisab, mau pakai hisab, mau transit dulu. Tanpa hisab, monggo ikuti Kanjeng Nabi. Pembahasan memiliki bukan sekedar taat kalian Allah, boten niku gampang. Taat kali Rasul sing paling sulit. Dan di antara pencerminan wujudnya taat kita kepada Rasul, dengan jangan pernah sholat kecuali berjamaah walaupun tiap hari 5 kali. Benar? Ya wis 5 kali ini belum bisa ditawar. Ini makna mayyuti'illah wa rasul. Taat kepada Allah adalah mengerjakan sholat 5 waktu, dan taat kepada Rasul adalah mengerjakan secara berjamaah. Ini sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ummi Maktum sering kalau sampaikan. Abdullah bin Ummi Maktum buta, a'ma, belum sakit melihat jalan. Jangan bayangkan kalau ada orang buta, dia ke jalan. Mungkin merambat, mungkin pakai tongkat, mungkin apa ditutup. Tapi terus muadzin bukan ada. Dan dalam suatu riwayat, orang-orang yang suka adzan di antara kelompok yang pertama masuk surga. Di antara kelompok pertama yang masuk surga adalah orang-orang yang selalu menginformasikan kepada masyarakat dengan adanya supaya ngajak-ngajak ke rumah Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada ucapan dari mulut ini yang paling dicintai oleh Allah kecuali ucapan dari seorang muadzin ketika mengajak orang-orang lain untuk memakmurkan rumah Allah. Suatu ketika beliau datang, ya Rasulullah, idzan li. Kula nyuwun izin dinten niki boten jamaah. Niki adab dan tata krama. Kita di sini membahas adab dan tata krama. Sering saya lihat dari Hasan ya Rafiq, Masya Allah, mengajarkan kepada kita adab dan tata krama. Gak jamaah niku laporan sik kali Kanjeng Nabi. Idzan li ya Rasul, kula nyuwun izin ya Rasul, dinten niki mboten saged napa jamaah. Kalau kali Kanjeng Nabi napa? Izin sapa? Izin bae. Idzan li. Ini kembali kepada adab. Ini rasa mahabbah. Boten pengen mengecewakan Rasulullah. Boten pengen ndolakake manahipun Rasulullah. Pengen
selalu hadir di tengah-tengah Rasul, membahagiakan Rasulullah, membahagiakan Rasulullah. Sampai suatu ketika Nabi Muhammad itu berjalan-jalan di pinggir kota Madinah, lalu ada perempuan-perempuan dari Bani Najjar bawa terbangan. Terbangan zaman Nabi sudah ada. Nahnu jiwarin min Bani Najjar, ya habada Muhammadun min jar. Ditendang-tendangkan. Nahnu jiwarun min Bani Najjar, kami adalah wanita-wanita dari Bani Najjar, dan sungguh mulia untuk kami karena punya tetangga Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Niki Abdullah bin Ummi Maktum boten saged jamaah niku izin laporan kali Kanjeng Nabi. Dan itu bisa kita ambil isyarah ada itu yang lain, akhlak itu yang lain, itu yang menghasilkan penglipatan ganda pahala dan ganjaran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kalau sampai akhir sholat pakai siwak dengan tidak nilainya berapa? 70. Kenapa? Ono ada sholat di rumah dengan sholat di masjid selisihnya 500 sholat. Kenapa? Adanya sedangkan pakai adab. Akhirnya kali Kanjeng Nabi diizini. Kenapa? Alasannya memang bisa diterima akal. Laisa liqa'idun yaquduni ilal masjid. Saya tidak punya orang yang bisa nuntun ke dalam masjid. Orang dulu banyak orang yang mungkin fisiknya terbatas tapi imannya luar biasa. Fisiknya mungkin terbatas tapi batinnya imannya kuat dan kokoh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan itu kan bisa diterima oleh akal. Beda kalau seandainya orangnya bisa melihat, mungkin tidak bisa diterima karena dia kondisi tidak bisa melihat, lalu tidak ada yang nuntun ke masjid. Kata Kanjeng Nabi, iya, saya izin. Diizin orang karena memang kondisi terbatas. Akhirnya melangkah beberapa langkah sebelum keluar dari pintu rumah Rasul dipanggil, ya Abdullah, ya benar Ummi Maktum, ya Abdullah, Ibnu Maktum, dalam ya Rasulullah. Atas hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah. Dengar enggak hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah? Zaman dahulu belum ada mic Ibu Bapak. Pada zaman sekarang mic-nya ini mungkin sampai 1 kilo 2 kilo. Atas hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah. Apakah kamu dengar dari muadzin hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah di saat adzan? Naam ya Rasulullah. Allah bilang, kata izini. No. Tidak aku izini untuk hadir di masjid sholat berjamaah. Coba balik panjenengan, alhamdulillah dikasih sehat walafiat, masjid mushola di sekitar kita. Ayo kita datang ramai-ramai ke masjid untuk memakmurkan masjid agar kita dijamu oleh Allah. Faham bahasa pulau dijamu? Apa dijamu itu? Kalau nonton piringannya kan dijamu. Faham dijamu? Dikasih suguhan kalian jaluk Allah. Kalau kami di dalam Islam dilarang ngemis-ngemis di depan orang, tidak boleh. Hati kita gantungkan kepada makhluk, nggak boleh. Itu melanggar syariat. Tapi pantas kalau kita berharap di hadapan Allah. Pantas kalau kula ajeng jaluk wonten ing ngarsanipun. Lah tempat sing paling sae, paling afdal nggih saat ini jenengan hadir di rumah Allah secara khusus Masjid Al-Muttaqin. Mengke amsal hadiah dari Allah. Sami jenengan kula aturi, Bapak-bapak nanti malam seandainya jam 9 monggo rawuh tengene kilo kula. Kilo-kilo jenengan nyanyi kepala kambing, kepala
Masya Allah, yang bikin pabrik luar biasa sampai meninggalkan jamaah. Niki 5 waktu Allah Ta'ala kasih informasi melalui muadzin dengan ucapan hayya alal hayya, kemarilah. Al-falah, keberuntungan ada di sini. 2 kali hayya alal falah, keberuntungan di sini. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi Ustaz, sudah lama kok gak dapat metu maneh penyakitnya, napa? Ragu-ragune metu maneh. Allah Ta'ala mesti paring, cuma nunggu kondisi yang layak. Understand? Boten pernah jenengan tinggali di Quran mulai zaman Nabi Adam sampai terakhir mesti berhasil dan semuanya dapat. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu. Dengan manusia kita boleh ragu-ragu. Pantas, ragu-ragu itu pantas. Padahal kita dianjurkan husnudzon. Lah husnudzon dengan manusia aja 100%, masa dengan Allah Ta'ala 5%? Niki hadis kula aturake. Man tawaddaa fi baiti fa ahsana al-wudu thumma atal masjid fa huwa zairun lillah. Kalau ada seseorang dari rumah sudah wudu, kecuali kalau ada kondisi kemudian wudu di masjid atau musola. Man tawaddaa fi baiti, di dalam rumah sudah siap-siap ini untuk berwudu, kemudian fa ahsanal wudu, wudunya diperbaiki, wabil khusus mengkondisikan khusyuk untuk sholat. Tsumma atal masjid, lalu datang ke masjid. Orang itu statusnya siapa? Zaid. Orang yang ziarah, sholat, datang Allah. Pernah dengan diaturi rawuh di rumah orang tertentu, kemudian dibenoi. Untuk tamu benoi kan nggak pernah. Bawa kopi nih, bawa apa nih? Rawon apa kulit? Mesti kok. Kita nggak usah minta. Ketika datang ke rumahnya orang pasti disyukuri. Allah, ini rumahnya. Fokus lagi. Fokus di rumah Allah. Wabil khusus 5 waktu. Jangan sampai ketinggalan sholat wa haqqun 'alal mazur an yukrima zaira. Wajib, pasti pemilik rumah akan memberikan jamuan kepada orang yang hadir di rumahnya. Haqqun 'alal mazur an yukrima, Allah Ta'ala wajib pasti akan memuliakan setiap orang yang ziarah di rumah Allah. Aku sudah mulai habis kalau tanggal, tolong dijawab kompak Bapak Ibu. Jenengan kalian pengiran nyuwun apa? Meneng kabeh. Bapak-bapak nyuwun apa kalian apa? Fatimah. Nyuwun duit. Niku tok. Ya ilaha illallah. Pengen rezekinya lancar, pengen pegang uang, pengen. Allah enggak usah jenengan kandhani wis ngerti. Jenengan hadir niku lho atas kehendak Allah. Jenengan niku nyuwun niku lisan sing gerakake Allah. Hati jenengan Allah yang menciptakan. Enggak usah informasi Allah Ta'ala sudah tahu. Ibu-ibu minta napa kali Allah? Ibu minta napa? Gelang sing gede? Apa kalung sing gede? Minta setunggal. Setunggal tok. Sing lintune jenengan abaikan. Udah, jangan taruh nomor 100 sekian. Baru saja nanti pikir-pikir 1 tok. Wafat husnul khatimah, di surga bertemu dengan Rasulullah. Amin Allahumma amin. Wafat husnul khatimah, dan kelak nanti di surga berjumpa dengan Rasulullah.
kita pintune nomor sekian. Apa nikmat hidup lama wafat su'ul khatimah? Apa nikmat hidup pegang uang banyak wafat su'ul khatimah? Apa arti kehidupan kita orang yang kita tunggu di detik terakhir? Kapan niku? Mudah-mudahan panjang umur. Ketika roh temriki dari jari-jari kaki naik ke atas, mata kaki naik ke atas ke lutut, naik ke atas ke perut, naik ke dada, naik ke tenggorokan. Semuanya pasti akan merasakan. Kullu nafsin dha'iqatul detik hari waktu yang paling membahayakan. Apa itu? Berjumpa dengan Allah. Ada kalanya Allah Ta'ala ridho, ada kalanya Allah Ta'ala benci. Pingin angsal ridho ni monggo sarang-sarang ayo memakmurkan rumah Allah. Wonten tiyang seandainya Masya Allah pada ini nyapa ngomong mau ono mobil dilapi diubah gosip-gosip nyanyi apa nyirami kembang kok ono opo ae kinten-kinten sing gede rumah ngasih nopo masih segala-galanya. Bayangin kalau saya ada orang perhatian kali masjid ikut derek bikin masjid, berupaya untuk datang ke masjid, hadir majelis taklim, sholat berjamaah. Yang terbayang dalam akal kita ini kita nggak usah minta, Allah Ta'ala sudah tahu. Yang paling yang lebih kita minta wafat dalam kondisi husnul khatimah. Nas'aluka husnal khatimah, urzuqna husnal khatimah. Kalau sudah husnul khatimah, amin ya rabbal alamin, maka di alam barzakh kita akan mendapatkan raudhah min riyadil jinan. Di padang mahsyar akan ketemu dengan orang-orang yang soleh dan masuk surga insyaallah, bertemu dengan Rasulullah di Firdausul A'la. Amin amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang mencintai masjid dan mencintai sholat jamaah di dalam masjid dan mencintai daripada program-program yang ada di dalam masjid, dan mudah-mudahan digolongkan termasuk orang-orang yang dikasih rezeki yang berkah melimpah sehingga ikut andil menyumbang dan mendonasikan masjid secara khusus, umumnya acara-acara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga jajaran takmir semuanya diparingi sehat walafiat, panjang umur, ulama-ulama kita, sesepuh-sepuh kita selalu hadir dengan kita. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur fi taatillah ya Rabb. Panjangkan umur kami ya Allah, berkailah umur kami ya Allah, limpahkanlah nikmat dunia untuk kami ya Allah, nikmat akhirat untuk kami ya Allah. Wafatkan dalam kondisi husnul khatimah dan masukkan kami melalui pintu yang arah kanan bersama Rasulullah, dan di pada mahsyar kelak berjumpa Rasul di surga Firdausul A'la bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.